Apa hasil pemanggilan Densus terkait penembakan tersangka teroris Dr. Sunardi? Sudah bersama kami Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Selamat sore Pak Anam. Selamat sore. Baik. Apa kabar? Salam sehat selalu. Baik Pak Anam. Pak Anam, terkait hasil pertemuan yang tadi digelar secara tertutup, apa fakta-fakta apa saja yang didapatkan oleh Komnas HAM, Pak? Ya, yang pertama adalah memang permintaan keterangan ini berlangsung 2 jam lebih, hampir 2 jam setengah. Ya, kita mendapatkan berbagai keterangan, termasuk kenapa almarhum ini sebagai tersangka teroris itu kita dijelaskan bagaimana prosedurnya dan lain sebagainya. Terus kenapa kok ini dianggap anggota teroris, anggota Jamaah Islamiyah, kita juga diberikan berbagai keterangan. Terus juga diberikan beberapa dokumen-dokumen, pertemuan-pertemuan gitu ya, ditunjukkan itu, termasuk yang paling mendapatkan sorotan publik kan kenapa kok sampai ada penindakan sampai meninggalnya orang. Itu juga diberikan berbagai keterangan, termasuk juga kami tadi diputarkan video yang sebagian videonya juga kita minta untuk bisa dipublikasi, dan tadi waktu kita preskon bersama antara Densus dan Komnas HAM itu juga sempat diputar. Itu. Baik, kurang lebih. Artinya keterangan yang diberikan oleh Densus 88 terkait penindakan terhadap almarhum Dr. Sunardi ini sudah sesuai dengan prosedur? Kalau kesimpulan apakah sesuai dengan prosedur ataukah tidak, ya belum bisa kita ambil. Tapi yang pasti tadi teman-teman Densus 88 itu memberikan semua keterangan yang kami butuhkan. Mulai dari awal kenapa kok ini dianggap teroris, ya, terus bagaimana prosedur dan tata cara menjadikan dia sebagai tersangka, terus bagaimana penanganan kasus ini sendiri, peristiwa ini sendiri, termasuk ketika penangkapan di hari H sampai terjadinya penembakannya berapa kali, dan lain sebagainya, termasuk juga soal otopsi. Yang otopsi tadi dikatakan bahwa keluarga korban tidak mau diotopsi, misalnya begitu. Itu tadi juga dijelaskan cukup detail. Baik. Kami juga ditunjukkan bagaimana kondisi tubuh dan lain sebagainya. Baik, Pak Anam, artinya dari keterangan dan juga berkas-berkas yang ditunjukkan oleh Densus kepada Anda ini memperlihatkan juga bagaimana sepak terjang dan sejarah dari almarhum dokter ini, Pak? Ya, jadi kami dikasih berbagai penjelasan bagaimana sepak terjang almarhum, ya, dokter. Kami juga ditunjukkan bagaimana sepak terjang organisasinya, dan kami juga ditunjukkan bagaimana dinamika pas hari H. Karena pas hari H itu sebenarnya ini ada satu peristiwa yang sama berkaitan, ya, antara di DKI sama di Sukoharjo sana. Di DKI juga ada penangkapan pagi harinya, sore harinya di Sukoharjo dengan satu benang merah peristiwa yang sama. Tadi juga dijelasin begitu. Jadi soal Dr. Sunardi ini yang oleh Densus dijadiin tersangka terorisme itu sebenarnya nyambung dengan yang ada di DKI Jakarta dengan inisial AD. Baik, betulkah pada saat penangkapan itu juga Dr. Sunardi melakukan perlawanan? Tadi juga dijelaskan, Pak? Ya, kami tadi dijelaskan demikian, termasuk juga ditunjukkan bukti-buktinya, termasuk diputarkan video. Lah, makna perlawanan ini yang pertama adalah melarikan diri, yang kedua adalah menabrakkan mobilnya petugas, maupun mobil masyarakat umum, maupun sepeda motor masyarakat umum, maupun pagarnya masyarakat umum. Itu ditunjukin tadi. Dan termasuk juga video yang tadi kami putar bersama-sama video itu. Jadi video itu menunjukkan misalnya bagaimana awalnya petugas membuntuti almarhum ini, yang awalnya mobil bak kabinnya itu nggak ada orangnya, di baknya itu, di mobil serada itu nggak ada orangnya, sampai ada 2 petugas yang ada di bak mobil itu. Baik. Terus bagaimana kejar-kejarannya, termasuk juga yang kita lihat tadi bersama-sama dengan teman-teman media yang lain, juga ada percikan api di jalan itu. Jadi memang ada upaya cukup maksimal kejar-kejaran tersebut. Gitu. Baik. Nanti artinya Komnas HAM juga masih akan menggali keterangan begitu ya, Pak Anam. Setelah ini, apalagi nanti yang akan dilakukan, meminta keterangan dari pihak mana lagi, Komnas HAM, Pak Anam?
Yang pasti kami memang kepingin berusaha bertemu dengan keluarganya. Kami lagi siapin tim, untuk cek di TKP-nya dan lain sebagainya, sehingga kami bisa menilai apakah memang sesuai dengan SOP ataukah tidak. Tapi yang pasti tadi kami terima kasih kepada Densus yang membuka semua informasinya kepada kami, termasuk kepada publik secara luas pemutaran video itu. Karena pemutaran video itu belum ada sama sekali sebelumnya. Tapi kita tadi saksikan bersama-sama secara terbuka dengan teman-teman media juga bagaimana kronologi yang penting dalam hotspot pengejaran penindakan hukum kepada Dr. Sunardi. Ya, oke. Baik, nanti kita tunggu terus bagaimana kesimpulan dan penilaian akhir Komnas HAM terhadap kasus ini. Terima kasih Pak Anam sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.